Ahlan wa sahlan wa marhaban. Capai hidayah mulia bulan Ramadan. MTS Negeri 1 Yogyakarta menghadirkan Cahaya Ramadan Matsayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa Cahaya Ramadan Matsayo, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Yogyakarta, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita sudah berada di tengah-tengah Al-Ashrul Awakhir, di tengah-tengah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mari bersama kita banyak berdoa, kita banyak beribadah, kita banyak bersedekah, sering-sering kita berdoa, kita sampaikan kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dengan harapan semoga di akhir bulan Ramadan ini Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Pemirsa sekalian, berbicara bulan Ramadan, kita akan menemukan bahwa bulan Ramadan itu kadang disebut dengan Syahrus Siyam, kadang juga disebut dengan Syahrul Mubarak, tapi jangan lupa bahwa bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrus Sabri, yaitu bulan kesabaran. Kenapa disebut dengan bulan kesabaran? Karena sejatinya di bulan Ramadan ini, 1 bulan penuh Allah mendidik kita bukan untuk memampukan kita menahan lapar ataupun dahaga, tapi sejatinya di bulan ini Allah mendidik kita untuk menjadi seorang yang berakhlak. Akhlak dalam bulan Ramadan dibentuk atau dikumpulkan dalam satu kata yang berada di akhir ayat di surah Al-Baqarah 183, yaitu dengan kata la'allakum tattaqun. Ada kurang lebih 245 kali Allah menyebutkan kata takwa di Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya, sedangkan dalam bentuk la'allakum tattaqun Allah sebutkan sebanyak kurang lebih 6 kali di dalam Al-Quran, dan semuanya kebanyakan berakhiran dengan sebuah harapan bahwa ketika kita mengamalkan ibadah yang telah Allah perintahkan, Allah berharap dengan ibadah itu kita hambanya menjadi hambanya yang muttaqin, hambanya yang benar-benar bertakwa. Bagaimana takwa itu? Kita bisa gambarkan takwa itu dengan seorang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Ada seorang ulama bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi memberikan sebuah gambaran apa itu akhlak. Maka dijelaskan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi menukil dari satu pengertian dari Imam Ghazali bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang merupakan buah dari ilmu pengetahuan yang munculnya spontan tanpa memikirkan apapun, tanpa ragu-ragu. Itu adalah akhlak. Maka misalkan kita sekarang diajak untuk berbuat buruk, misalkan ayo kita mencuri atau apapun itu, lalu kita akan langsung mengatakan tidak karena mencuri itu dosa, disitulah akhlak. Kita spontan mengatakan tidak tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir apa-apa, karena kita tahu, kita memiliki pengetahuan bahwa mencuri adalah hal yang buruk. Itulah akhlak. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi melanjutkan bahwa untuk memiliki akhlak yang baik, mari kita belajar dari para nabi kita.
Sebagai contoh kita ambil yang paling mudah. Yang pertama kita ambil murah hati. Sifat murah hati kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan Nabi kita, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling murah hati. Beliau tidak pernah makan sendirian. Saking murah hatinya, ketika beliau memiliki makanan, beliau akan mencari saudaranya, mencari tetangganya, mencari sahabatnya untuk menyantap makanan itu bersama, karena beliau tidak mau sendirian. Meskipun makanan tadi tidak cukup untuk beliau sendiri, tapi beliau akan tetap mencari teman untuk makan bersama. Yang lebih hebat lagi, saking murah hatinya beliau rela mengorbankan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan secara abadi di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan, setelah menanti-nanti keturunan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi seorang bayi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi pas masih bayi, Allah meminta Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak bisa ditanami, fi wadin ghairi dzi zar'in. Ketika ditinggalkan di situ oleh Nabi Ibrahim, istri beliau dan memanggil-manggil Nabi Ibrahim, ila man takiluna ya Ibrahim, ila man takiluna ya Ibrahim, ila man takiluna ya Ibrahim. Kepada siapa kamu akan menitipkan kami di sini wahai Ibrahim? 3 kali panggilan itu Nabi Ibrahim jangankan menjawab, menoleh pun tidak, hingga akhirnya istri Nabi Ibrahim menyadari bahwa ini bukanlah kehendak Ibrahim, ini pasti kehendak Allah. Maka pertanyaan keempat, istri Nabi Ibrahim berkata, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu untuk perbuatan ini, untuk melakukan ini? Disitulah Nabi Ibrahim menjawab, iya. Lalu Siti Hajar dan Nabi Ismail ikhlas, ridho, ditinggalkan di padang yang tandus itu demi menjalankan perintah Allah. Singkat cerita, ketika dijemput, ternyata Allah masih menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra tersayangnya Ismail alaihissalam. Dan sekali lagi Nabi Ibrahim tidak ada keraguan sedikit pun, beliau dengan ikhlas, dengan ridho melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika Nabi Ismail sudah dibaringkan dan tinggal disembelih oleh Nabi Ibrahim, Allah berkata, qad shadaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba besar yang diturunkan dari surga. Salah satu cara kita belajar akhlak, yaitu akhlak murah hati, adalah dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya kita belajar ridho, kita belajar ikhlas dari anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail. Kurang ridho apa beliau ketika ayahnya Nabi Ibrahim berkata, inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, saya menyembelihmu, fangdur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail yang saat itu mungkin masih berusia kecil, dengan ikhlasnya, dengan ridhonya menjawab pertanyaan ayahnya dengan luar biasa. Jawabannya adalah, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Silahkan ya hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Disitulah kita belajar betapa ridhonya Nabi Ismail, betapa ikhlasnya Nabi Ismail untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita belajar sabar dari Nabiullah Ayub alaihissalam. Kita belajar sabar dari Nabi Ayub, di mana beliau ditimpa berbagai macam musibah hingga diberi penyakit yang belum ada obatnya, dan beliau ketika diminta oleh istrinya untuk memohon pertolongan kepada Allah, minta doa kepada Allah agar disembuhkan, kata Nabi Ayub adalah, sudah puluhan tahun Allah berikan kita nikmat sehat, dan kita baru diberi ujian sakit beberapa hari. Tunggulah puluhan tahun dulu hingga seimbang antara sakit dan sehatnya, baru aku akan meminta kesembuhan kepada Allah. Hingga akhirnya singkat cerita, Nabi Ayub meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya, dan biiznillah, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Allah
luluskan Nabi Ayub dari segala macam ujiannya dan mengembalikan apa yang diuji itu, wa mithlahu ma'ah, dilipat gandakan 2 kali lipat. Belajar kesabaran dari Nabi Ayub. Dan yang terakhir, pemirsa sekalian, kita belajar rendah hati dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang Nabi yang maksum, Nabi yang dijamin surga, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Tapi beliau dengan sangat rendah hati selalu beristighfar atas dosa-dosanya, selalu menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh istrinya, beliau dengan rendah hati menjawab, "Bukankah engkau suka aku menjadi seorang yang abdan syakuro, hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah?" Pemirsa sekalian, disinilah di bulan Ramadan ini yang Allah ingin didikkan kepada kita adalah bukan kemampuan kita menahan lapar atau menahan haus. Karena di luar sana banyak saudara kita yang kuat secara fisik, tapi tidak pernah mau berpuasa barang 1 hari pun di bulan Ramadan. Maka yang Allah didikkan di sini adalah bagaimana kita menjadi hambanya yang berakhlak, hambanya yang bertakwa. Sehingga nanti di bulan Syawal, akhir bulan Ramadan ini, kita masuk bulan Syawal, kita benar-benar menjadi hambanya yang al-aidin wal faizin, hamba yang kembali kepada fitrahnya dan hamba yang benar-benar menang melawan hawa nafsunya. Terima kasih. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Wala'ala nabisyamina muttaqin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tayangan Cahaya Ramadan Matsali. Nantikan tayangan berikutnya.